Kita mulai materi kita gitu ya dengan bahasan related rate atau laju yang berkaitan. Nah, laju berkaitan ini dipakainya di mana sih? Gitu. Bisa banyak sih di permasalahan di kehidupan nyata gitu ya yang bisa kita modelkan dengan laju berkaitan. Misalkan saja teman-teman ini ya mengisi bak mandi misalkan. Mengisi bak mandi dengan aliran isiannya itu lajunya tetap gitu ya. Misalkan kalau 1 meter kubik per jam gitu misalkan. Lalu teman-teman ingin lihat laju penambahan tinggi di bakteri itu berapa setiap waktunya atau pada suatu tinggi itu tuh suatu tinggi H gitu lajunya itu berapa sih penambahan tingginya gitu. Jadi laju sesaatnya berapa. Nah itu adalah salah satu contoh penggunaan laju yang berkaitan di kehidupan nyata. Gitu ya. Jadi iseng gitu kalau misalkan punya bak gitu terus pengen tahu lajunya penambahan tingginya berapa terus pengennya misalkan pengennya berapa jam sih untuk biar dia itu nggak penuh banget atau 7/8 gitu misalkan. Nah jadi waktunya bisa diketahui gitu ya. Misalkan itu yang paling nyata. Mungkin kalau misalkan di FTTM ya banyak gitu, apalagi di perminyakan laju yang berkaitan ini bakalan kepake banget karena kan laju fluida itu dia berkaitan dengan yang lainnya gitu ya. Saya tahu perminyakan, kalau gas mungkin ada, kalau di geofisika juga mungkin ada. Tapi mungkin teman-teman bisa berpikir, oh apa ya yang related? Kali ini ngomonginnya related gitu ya. Jadi berkaitan gitu. Jadi variabel apa dengan apa yang berkaitan, maka laju mereka juga akan saling berkait gitu atau saling berpengaruh gitu. Nah, ini adalah contoh-contohnya nanti ada gitu ya. Laju berkaitan ini tentang apa sih gitu. Nah, misalkan saya punya X sama Y, dua-duanya ini variabel yang saling berkait, artinya Y dipengaruhi oleh X dan X dipengaruhi oleh Y. Lalu kedua variabel ini dipengaruhi oleh variabel T. Ya, jadi kedua variabel ini saling berkait dan keduanya dipengaruhi oleh T. Lalu karena dua-duanya berkait, maka dx per dt dan dy per dt ini merupakan dua laju yang berkaitan. Gitu ya. Contohnya misalkan gitu ya, y ini sama dengan x kuadrat gitu. Maka dan x dan y ini dipengaruhi oleh dua-duanya itu oleh t gitu. Jadi yt gitu ya sama dengan x kuadrat t. Nah, artinya nanti lajunya Y itu berubah terhadap T itu nanti adalah fungsi dari gitu ya, fungsi dari X, laju dari X berubah terhadap T juga. Jadi apakah ini selalu konstanta? Ya bisa jadi tidak, gitu. Bisa jadi fungsi juga. Jadi bisa fungsi dari X gitu misalkan, TX seperti itu. Gitu ya. Jadi ini artinya, oh ada kaitannya nih antara laju dari Y berubah terhadap T dengan laju X berubah terhadap T. Gitu. Nah itu laju berkaitan. Jadi karena variabel-variabelnya saling berkait, maka lajunya juga berkait. Gitu ya. Berkait itu artinya saling mempengaruhi sama lain. Gitu ya. Ini adalah contoh gitu ya. Tadi misalkan saya punya tangkinya enggak?
kotak gitu. Tangkinya adalah kerucut terbalik. Terus misalkan saya masukkan ke dalam tangki ini sebuah air gitu ya, air dengan laju 8 desimeter kubik per menit. Jadi tangki ini diisi air dengan laju 8 desimeter kubik per menit. Nah, jika tinggi tangki ini, jadi tinggi tangkinya adalah 24 desimeter dan jari-jari permukaan atasnya adalah 12 desimeter. Kira-kira kita diminta untuk mencari seberapa cepat permukaan air naik pada tingginya 4 desimeter. Tentunya di sini kecepatan di setiap ketinggian akan berbeda gitu ya. Karena semakin sempit permukaannya, maksudnya R-nya makin kecil gitu, tentunya dia akan makin cepat naik. Karena kan ini ya, jadi volumenya makin sedikit yang dipenuhi. Jadi artinya kecepatan di sini akan berbeda dengan kecepatan di sini dan akan berbeda dengan kecepatan di sini. Kebayang nggak? Jadi karena kan kalau di sini berarti ya cuma segini ini yang mau diisi gitu. Beda dengan di sini ya makin lebar berarti makin banyak air yang harus diisi untuk menambah tingginya. Jadi makin ke atas kecepatan pertambahan tingginya akan semakin turun. Nah, kenapa ini bisa berkait gitu? Kan kita punya ini adalah yang kenapa jadi berkaitan gitu ya? Variabel apa sih yang berkaitan? Karena dia ngisi air gitu. Artinya kan ngisi air itu memenuhi volume tangki gitu ya. Jadi memenuhi volume tangki. Artinya apa sih yang berhubungan? Apakah ada hubungan antara volume dan tinggi gitu? Apakah ada hubungan antara volume dan tinggi? Ya. Oke, apakah ada hubungan antara volume dan tinggi? Kenapa begitu? Karena kita punyanya yang diketahui adalah laju volumenya. Jadi yang diketahui di sini adalah laju volumenya. Kita yang ditanya adalah laju tingginya. Jadi seberapa cepat sih naik gitu. Artinya yang diketahui laju volume, yang ditanya adalah laju tinggi. Jadi yang perlu diketahui, yang perlu dicari adalah apakah ada hubungan antara volume dan tinggi. Gitu. Nah, pertanyaannya apakah ada gitu. Berarti kita harus tahu persamaan antara volume dan tinggi tangki. Kira-kira gimana? Volume dan tinggi tangki. Mungkin akan lebih sistematik gitu ya kalau saya berikan langkahnya. Jadi langkah pertama kita dari pertanyaan gitu kita bisa dapat apa gitu. Jadi karena di sini volume yang diketahui apa saja gitu. Jadi langkah pertama ini diketahui apa saja sih gitu. Diketahuinya apa saja. Yang pertama adalah ya saya punya volume gitu. Punya tangki kerucut, dan dia punya volume. Karena kan ini adalah laju volume. Nah, oleh karena kita punya volume air setiap waktu, ini kan volume airnya berarti berubah terus nih setiap waktu. Karena kan tergantung waktunya berapa gitu ya. Kalau waktunya 1 menit berarti volumenya baru 8 desimeter kubik. Kalau 2 menit berarti 16 dan seterusnya. Berarti saya punya volume setiap waktu gitu. Jadi kita definisikan dulu ini adalah volume setiap waktu gitu ya. Setiap volume pada waktu T gitu. Volume tangki pada waktu T. Tentunya karena menit, maka kita punya ini menit gitu ya. Lalu yang ditanyakan tinggi ya.
tentunya kita punya HT gitu ya. Itu adalah tinggi air pada tangki saat T menit. Yang ketiga tentu kita tidak lepas dari jari-jari. Karena kan kalau kita punya tangki begini, kalau airnya baru di sini ya berarti kita punya jari-jari di sini dan tinggi di sini ya. Jadi setiap tinggi ini pasti punya jari-jari sendiri. Jadi lingkaran terus. Berarti kita punya RT adalah jari-jari air pada tangki gitu ya. Saat T menit. Nah, kira-kira dan kita punya H maksimal gitu, artinya tinggi tangki gitu adalah 24 desimeter dan R max-nya adalah 12 desimeter gitu ya. Jadi artinya kalau tangkinya penuh gitu, artinya di sini 12 desimeter, tingginya adalah 24 desimeter. Nah, yang kedua laju apa yang diketahui. Jadi ini adalah diketahui dari soal gitu ya. Ini laju apa yang diketahui dan yang ditanyakan. Jadi laju yang diketahui adalah dV per dt yang sama dengan 8 desimeter kubik per menit. Yang ditanya adalah dH per dt saat gitu ya, saat hanya itu sama dengan 4 desimeter. Nah, ini berapa gitu. Jadi sebelum kita mengerjakan kita ubah semua gitu dalam notasi matematika supaya lebih mudah. Nah, setelah sampai sini berarti karena diketahui dV gitu ya, laju perubahan volume, yang ditanya adalah laju perubahan tinggi, berarti kita harus tahu apakah ada hubungan gitu ya, apakah ada hubungan antara V dan H gitu. Jadi kita harus mencari hubungan mereka karena kan kalau misalkan ini ada hubungannya berarti rate ya atau kecepatan perubahannya juga akan ada hubungannya. Nah sekarang kita mesti mencari gitu ya hubungan antara DH dan antara V dan H. Kalau misalkan kita punya ini gitu ya, kita ambil dia penampang 2 dimensinya, tentunya dengan menggunakan kesebangunan gitu ya, ini kan 24, ini jarinya adalah 12 gitu. Dengan kesebangunan kita bisa dapatkan bahwa H per R gitu akan sama dengan H per R akan sama dengan 24 dibagi 12. Maka kita dapatkan R adalah setengah. Dan kita tahu bahwa V itu adalah sepertiga gitu pi R kuadrat H. Ini kan volume air yang di sini setinggi H ini adalah sepertiga pi R kuadrat H gitu ya. Karena kita hanya ingin mencari hubungan V dan H, maka R kita substitusi gitu. Sama dengan setengah H. Sehingga kita dapatkan ini adalah sepertiga pi setengah H dikuadratkan dikali H. Sehingga ini akan sama dengan 1/12 pi H pangkat 3. Jadi, apakah kita punya hubungan V dan H? Iya, yaitu V akan sama dengan 1/12 pi H pangkat 3. Nah, setelah kita dapat hubungan mereka gitu, karena sudah punya hubungan, berarti volume ini bergantung terhadap tingginya berapa gitu. Nah, oleh karena itu, jadi kita bisa melakukan apa hubungan setelah hubungan antara V dan H. Sekarang apa hubungan antara gitu ya, dV per dt dan dH per dt. Jadi setelah tahu hubungan antara variabel, dicari hubungan antara kecepatannya, gitu, atau rate-nya gitu ya.
Karena kita inginnya dV per dt dan dH per dt artinya perubahan gitu ya, rate dari V berubah terhadap T dan rate H berubah terhadap T gitu, maka kita turunkan semuanya terhadap T gitu. Karena kan V adalah variabel yang bergantung terhadap T dan H juga variabel yang bergantung terhadap T. Oleh karena itu, nah ini tanpa mengurangi perumuman gitu ya, mestinya ini VT, ini HT gitu ya. Tapi untuk mempermudah penulisan ya V saja. Artinya kita turunkan kedua ruas dengan V gitu, dengan T. Sehingga kita punya ini DT dari 1/12 di H. Kita punya yang kiri adalah dV per dt gitu. dV per dt yang ini kira-kira sama dengan apa? Sudah dijawab gitu ya sama Pak Hendra. 1/12 pi gitu ya. Ini akan menjadi 3H kuadrat dikali dH per dt. Ini jadi seperti aturan rantai gitu. Nah, ini kan artinya HT pangkat 3 kalau diturunin terhadap T ya artinya menjadi DHT pangkat 2 gitu dibagi DT dikali dengan jangan lupa 3-nya, 3 mana 3? 3 dikali HT gitu kuadrat dikali dengan turunan H gitu ya. Kalau ditulis ya sama dengan ini. Nah, oleh karena itu laju kita jadi punya hubungan nih. Ternyata laju perubahan volume terhadap waktu itu sama dengan pi per 4 dikali H kuadrat dari laju perubahan H. Sehingga gitu ya. Sehingga kita bisa menjawab pertanyaan kita. Berapa sih? Pertanyaannya kan tadi kan, berapa sih laju perubahan tinggi saat tingginya itu 4 desimeter gitu. Jadi saya bisa bikin gitu ya, ini sama dengan ketika hanya sama dengan 4 desimeter gitu ya. Ini akan sama dengan pi per 4 dikali dengan 4 kuadrat dikali dengan dH per dt dikali saat hanya sama dengan 4 desimeter. Nah, karena laju perubahan volumenya itu konstan, maka di 4 desimeter juga akan sama lajunya, yaitu sama dengan 8. Dan ini akan sama dengan 4pi gitu ya, dH laju perubahan tinggi saat hanya adalah 4 desimeter. Dengan kata lain, laju perubahan tinggi gitu ya saat tingginya 4 desimeter adalah 20. Nah, sampai sini gimana? Kira-kira kebayang nggak? Tentunya karena apa? Apa? Yang jadi R sama dengan setengah H, Bu. Oh, R sama dengan setengah ya. Ini dengan menggunakan kesebangunan mestinya ini dulu gitu ya. Kalau mau boleh ini dulu. Volume air itu adalah 1/3 pi R kuadrat H. Tapi kita kan pengennya hubungan V sama H. Jadi kita harus tahu, harus ngilangin si R-nya ini. R dalam H gimana sih gitu. Nah, gunakan kesebangunan. Jadi tadi kan kita punya kalau 2 dimensi gitu ya. Misalkan air kita di sini, H kita ada di sini gitu ya, R kita di sini. Jadi misalkan pada saat air terisi setinggi H gitu, maka jari-jarinya adalah R. Dan kita tahu bahwa maksimum R-nya itu adalah 12. Itu dari mana? Dari sini ya. Permukaan atasnya sama dengan 12. Ya, artinya maksimum R-nya adalah 12. Dan tinggi tangki tersebut adalah 24 desimeter. Artinya tinggi maksimumnya adalah 24. Jadi di sini 24. Jadi kita punya kesebangunan antara segitiga ini, gitu ya, segitiga ini, dan segitiga ini. Sebangunannya gimana? Berarti si ini dibagi 24, boleh, sama dengan R dibagi 12. Gitu ya, sehingga R-nya adalah setengah. Begitu. Gimana? Apakah? Oh iya, Bu. Oke ya.
Apakah yang lain bisa dimengerti? Jadi ini stepnya gitu, kalau besok ujian, bikin aja stepnya gitu. Stepnya yang diketahui apa dulu, variabelnya apa saja gitu. Lalu yang diketahui di soal apalagi, misalkan ini kan H maksimumnya berapa, R maksnya berapa. Yang ditanya apa? Oh, laju apa yang diketahui, lalu yang ditanya apa? Yang diketahui adalah laju volume, yang ditanya adalah laju tingginya. Lalu yang ketiga cari hubungan antara V dan H. Yang keempat adalah cari hubungan antara lajunya. Baru dievaluasi yang ditanya. Misalkan di H berapa. Begitu? Apakah bisa dimengerti? Stepnya begitu sih. Jadi kalau bisa per step gitu. Jadi lebih mudah. Coba kita kerjakan yang nomor 2 dulu. Nomor 1 sebentar gitu ya. Nomor 2 dulu. Kira-kira nomor 2 gimana? Saya punya nomor 2, jadi bayangkan adik-adik punya tangga gitu yang bersandar pada dinding. Bayangin dulu. Bayangkan itu, terus saya punya panjangnya tangga ini 2 meter. Nah, jika ujung bawah tangga kita tarik gitu ya dengan kecepatan 0,2 meter per detik, tentunya yang ujung atas tangga yang nempel ke dinding akan bergerak turun. Kebayangkan kalau ini ditarik gitu, yang ini akan bergerak turun. Gitu ya. Nah, dimintanya adalah seberapa cepat sih si tangga yang ujung ini turun saat jarak antara yang ujung bawah tangga ke dinding itu adalah 0,5 meter. Nah, yang sesuai yang tadi gitu ya. Stepnya apa dulu? Yang diketahui apa dulu sih? Ketahui. Jadi variabel apa saja? Kira-kira apa saja? Tadi kan kira-kira variabelnya apa saja dulu? Tangganya mungkin ya, Bu. Tangganya konstan 2 meter. Apakah tangganya kan konstan ya? Jarak dari ujung tangga ke dinding, Ibu. Oke, ujung tangga bawah ke dinding. Kita namain apa? X. Jadi XT adalah gitu ya. Oke, nah yang berarti XT sama dengan atau XT adalah jarak ujung tangga bawah ke dinding gitu ya. Saat T detik ya. Kenapa detik? Ya karena kecepatannya meter per detik. Berarti ini dalam meter gitu ya, dalam meter. Sekarang apa lagi? Yang satu lagi? E-nya, Bu. Hah? Pythagoras. Oke, Pythagoras. Biar jadi Pythagoras, apalagi yang didefinisikan? Jadi kan biar Pythagoras gitu. Betul, Pythagoras, betul. Variabel apa lagi yang harus didefinisikan gitu? Jarak ujung tangga ke lantai, Ibu. Oke, jadi YT adalah jarak ujung atas, tangga atas gitu ya. Tangga atas ke lantai saat T detik. Tentunya ini dalam meter juga. Kita punya
gitu ya, panjang dinding. Berarti panjang dindingnya juga ke saya. Panjang dinding ini sama dengan 2 meter. Ya. Yang kedua apa? Laju apa yang diketahui? Jadi apa laju yang diketahui? Laju yang diketahui. Kira-kira apa? Apa laju yang diketahui? dx per dt dx per dt sama dengan 0,2. yang ditanya adalah dy per dt, Ibu. dy per dt ya. Ini tentunya jawabannya akan negatif gitu ya. Kenapa? Karena ya dia makin dekat nih ke lantai. Artinya jaraknya makin berkurang. Jadi ya kecepatannya negatif gitu ya. Kalau kecepatannya positif berarti ada yang salah. Gitu ya. Tapi nanti lihat pertanyaannya. Seberapa cepatkah ujung atas tangga bergeser menuruni? Ya, menuruni ini udah mengartikan bahwa nanti dy per dt-nya negatif. Tapi kalau ditanya sudah ada menuruni berarti jawaban kalian nanti positif. Kebayang nggak maksudnya? Nanti dy per dt-nya pasti negatif, tapi jawabannya nanti di sini jawabnya positif gitu. Kenapa? Karena sudah ada kata menuruni. Gitu ya. Ini permainan kata-kata saja, tapi di perhitungan kita akan kita dapatkan bahwa dy per dt kita negatif. Nah sekarang, karena yang diketahui adalah laju perubahan x, yang ditanya adalah laju perubahan y, maka pertanyaan yang selanjutnya adalah apakah ada hubungan? Apakah ada hubungan gitu ya, antara x dan y? Jawabannya adalah kira-kira ada atau tidak? Di sini adalah, saya gambar lagi supaya tidak ke atas. Ini adalah x, ini adalah y, ini adalah 2. Ada hubungan nggak antara x dan y? Pitagoras. Pitagoras ya. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ini akan sama dengan 2 kuadrat. Ini sama dengan 4. Nah, pertanyaan keempat adalah apa hubungan kecepatannya? Jadi dx per dt dan dy per dt, apa hubungannya? Tentunya kita gitu ya, turunkan kedua ruas dengan t karena kita butuhnya adalah perubahan x dan y terhadap t. Jadi kita turunkan kedua ruas dengan t gitu ya. Boleh nggak x-nya pindah dulu? Ya boleh saja. Kalau mau begitu juga boleh. Misalkan enggak, saya maunya dua variabelnya pindah dua-duanya Bu, boleh. Tapi kadang nggak bisa gitu. Kadang nggak bisa terpisahkan antara x dan y gitu ya. Tapi karena ini bisa ya boleh saja gitu ya. Misalkan saya maunya ini deh, y kuadrat itu sama dengan 4 min x kuadrat, boleh. Jadi nanti mungkin akan ada dua aliran gitu ya. Yang dipisah dulu atau yang langsung. Jadi boleh dua-duanya ya. Sekarang kita turunkan kedua ruas dengan T. Yang lagi. Sebentar ya. Oke. Jadi saya turunkan kedua ruas gitu ya dengan T. Maka didapatkan yang kiri jadi apa? Tentunya ini fungsi dari T ya. Ini juga fungsi dari T. Kira-kira jadi apa? Yang kiri 2y dy per dt, Ibu. betul. Yang kanan Min 2x. Min 2x dx per dt. Nah, jangan lupa dx per dt-nya. Kenapa? Karena x ini adalah fungsi dari t. Jadi seperti aturan rantai gitu ya. Jadi
Jangan lupa dx per dt-nya harus ikut gitu karena di sini dua-duanya adalah fungsi dari. Nah, jadi kita sudah punya hubungan nih antara dx dt dan dy dx. Nah, kita dimintanya menghitung gitu, menghitung gitu ya, menghitung. Oh, ini mestinya d per dt gitu ya saat ujung bawah tangga berjarak 0,5 meter. Artinya x-nya sama dengan 0,5 meter. Menghitung dy per dt saat x-nya sama dengan 0,5. Nah, saat x-nya 0,5 meter, y-nya berapa sih? Minus 0,5. Minus 0,5. Ini x-nya 0,5 nih. Ini 2. Kira-kira y-nya berapa sih? Akar 15 per 2. Akar 15 per 2. Jadi dari akar dari 4 gitu ya, dikurangi dengan setengah kuadrat gitu ya. Jadi y sama dengan akar 4 dikurangi dengan 1/4 yang sama dengan akar 15 per 2. Hah? Bukan gitu ya. Akar 15 per 4 menjadi setengah akar 15 gitu ya. Nah, karena kita sudah dapat saat x-nya sama dengan 0,5, artinya y-nya itu setengah akar 15. Jadi kita bisa menghitung dari hubungan yang nomor 4, dy per dt saat x-nya sama dengan 0,5 meter dan y-nya sama dengan setengah akar 15. Kenapa? Karena saat x-nya 0,5, y-nya sama dengan setengah akar 15. Jadi kita punya di sini ini adalah 2 dikali setengah akar 15 dikali dy per dt gitu saat x-nya 0,5, y-nya adalah setengah akar 15 sama dengan min 2 dikali setengah itu dikali dx per dt-nya itu konstan sama dengan 2/10 gitu ya. Ini 2/10. Jadi kita dapatkan ini habis gitu ya. Ini juga habis, berarti laju perubahan jarak antara ujung tangga atas ke lantai terhadap waktu saat x-nya sama dengan 0,5 ini akan sama dengan gitu ya, sama dengan minus 2/10 akar 15 gitu. Kalau mau dirapikan juga boleh, ini jadi berapa? Jadi minus berapa? 15 ya, 1/75 gitu ya, akar 15. Nah, begitu. Tentunya ini adalah meter per detik gitu. Yang artinya tadi yang saya bilang karena pertanyaannya sudah turun gitu, jadi kita jawabannya kecepatannya ini saja. Negatif itu kan artinya turun. Negatif ini kan artinya turun kalau di sini. Kenapa? Ya negatif itu kecepatannya artinya mengurangi dari posisi gitu ya. Jadi dia makin dekat ke lantai. Nah, makin dekat ke lantai artinya dia turun. Jadi jawabannya ya karena sudah ada tulisan seberapa cepatkah ujung atas tangga bergeser menuruni, maka jawaban kita ya hanya akar 15 dibagi 75. Gitu. Jadi tidak ada negatifnya lagi karena sudah diwakili oleh kata menuruni. Gitu ya. Meter. Sampai sini apakah bisa dimengerti? Bu, saya masih kurang paham yang langkah keempat, Bu. Oh, langkah keempat ya. Langkah keempat. Jadi ini memang harus banyak latihan karena ini ada hubungannya dengan implisit dan aturan rantai. Jadi aturan rantai gitu ya. Di sini Y itu adalah fungsi dari T. Artinya Y dan X ini adalah fungsi dari T gitu ya.
Jadi kalau misalkan masih bingung kenapa sih ini dikali lagi dengan X aksen gitu. Padahal kan itu X aja gitu misalkan. Tapi kita harus ingat bahwa Y itu adalah fungsi dari T. Jadi kalau saya punya YT dikuadratkan gitu ya. Saya turunkan ini terhadap T. Kira-kira ini akan jadi apa? Dengan aturan rantai tentunya ini akan menjadi 2 dikali YT gitu dikali Y aksen T. Y aksen T itu sama saja seperti DY per DT. Ya, gitu. Ini tuh untuk mempermudah penulisan saja, jadi T-nya tidak ditulis gitu. Mestinya ini adalah fungsi dari T, ini juga fungsi dari T. Begitu juga yang X gitu. Yang X ini adalah fungsi dari T, artinya dia seperti rantai gitu. Seperti rantai, karena ini adalah fungsi yang bergantung terhadap T. Gitu. Sehingga ini akan sama menjadi 2 XT dikali dengan X aksen T. Jadi X-nya bukan saja X gitu, tapi bukan variabel yang bebas, tapi dia adalah variabel yang bergantung terhadap T. Kalau variabel yang bergantung terhadap sesuatu, itu kalau kita turunkan terhadap yang bergantungnya, contohnya T, maka dia kalau dikuadratkan seperti ini, kita pakai aturan rantai gitu ya. Begitu deh. Apakah menjawab atau tidak menjawab? Ya Bu, terima kasih banyak Bu. Oke. Jadi kalau bingung boleh ditulis ini dulu gitu, supaya tidak tersesat. Boleh banget ditulis ini. Gitu ya. Ini kenapa? Jadi gitu kan 4 diturunin terhadap T ya 0 gitu ya. Tinggal dikasih negatif aja. Oke, jadi gitu. Kalau langkah 5 gitu ya, kalau ada 2 variabel ternyata pas ngitung kecepatannya butuh dua-duanya nih X sama Y ya. Mau nggak mau saat X-nya itu Y-nya berapa. Karena mereka berkaitan. Jadi pasti ada satu nilai gitu. Jadi kalau X-nya segini Y-nya berapa. Kalau X-nya segitu Y-nya berapa gitu. Gitu deh. Nah, sekarang kita latihan lagi karena ini emang banyak latihan di soal di subbab ini. Jadi kita latihan dulu. Sebuah pesawat terbang ke arah utara dengan laju 800 km per jam. Jadi ada pesawat gitu ya, pesawat. Emang pesawat gini. Nah, pesawat terus dia terbang ke utara gitu ya, ke utara dengan laju 800 km per jam. 800 km per jam. Km per jam. Lalu melintasi alun-alun pada pukul 12. Katakan di sini ada alun-alun gitu ya. Alun-alunnya di sini. Oh, karena utara jadi ya di sini gitu ya. Di alun-alun, alun-alunnya saya beri tanda orange gitu. Ini alun-alun belum terbaca orange ya. Lemot. Oke deh. Ini sedang menunggu menghapus. Oke. Jadi ada alun-alun di sini namanya alun-alun gitu ya. Pada pukul 12. Lalu sebuah pesawat lain terbang ke arah timur. Jadi dia ke arah timur gitu ya. Pesawat lainnya terbang ke arah timur. Dengan lajunya adalah 750 km per jam. Dan dia melintasi alun-alunnya itu yang magenta itu adalah 12.
15. Jika kedua pesawat tersebut terbang pada ketinggian yang sama gitu ya, seberapa cepat jarak di antara keduanya bertambah pada pukul 13.15. Jadi kira-kira dia akan di sini gitu ya, pada saat 13.15 gitu. Dia akan di sini. Kira-kira perubahan jaraknya kira-kira berapa? Nah, apa yang bisa kita definisikan atau langkah pertama kita bagaimana? Jadi diketahui gitu. Nah, diketahui. Nah, apa yang diketahui? Kira-kira apa saja yang diketahui? Diketahui, katakan ini pesawat A, ini pesawat B. Nah, apa yang bisa kita definisikan di sini? Jarak pesawat A ke alun-alun nggak sih, Bu? Oke, jarak pesawat A ke alun-alun. Kita sebut apa dia? X. Mau X? Boleh sih. Jadi XA gitu ya, mungkin XA saja. XA adalah, nah, sebenarnya sih mendingan Y gitu, karena kan ini sumbu Y. Cuman ya X semuanya juga boleh. Atau Y aja ya. Iya, Terus Bu. maksa. Terus maksa ya. Jadi YA gitu, karena ke utara artinya dia seperti ke sumbu Y gitu ya. Sebenarnya boleh apapun gitu, tapi ini lagi ngehang laptop saya. Oke. Jadi saya punya gitu ya YT, berarti YT gitu adalah jarak pesawat A ke alun-alun saat T jam gitu ya. Saat T jam. Atau setelah T jam, bolehlah. Setelah T jam. Setelah T jam melewati, jauh banget ya. Boleh deh. Setelah T jam melewati alun-alun gitu ya. Karena kan ini patokannya alun-alun. Jadi habis mereka lewat baru kita hitung jarak mereka. Jadi yang kayak yang sebelum lewat alun-alun tuh kayak dilupakan aja gitu. Karena kan kita butuhnya mereka setelah lewat alun-alun pada jam 13.15 itu kecepatan mereka, jarak perubahan kecepatan mereka itu berapa gitu ya. Kecepatan jarak perubahan. Gimana sih? Gitu. Jadi mereka kan tentunya akan makin lebar gitu jaraknya. Nah, kecepatan perubahannya berapa sih? Gitu. Yang satunya berarti adalah XT gitu ya. Jarak pesawat B ke alun-alun setelah T jam melewati alun-alun ya. Melewati alun-alun. Setelah T jam melewati alun. Nah, apa lagi? Ada lagi? X per dt. Itu kedua gitu ya, mungkin itu kedua. Laju apa yang diketahui? Ada variabel lain nggak? Yang ditanya apa sih? Jarak Ya. pesawat. Iya, jarak pesawat. Jadi mau nggak mau kita harus definisikan variabel itu karena jarak pesawatnya bakalan beda terus nih setiap waktu setelah melewati alun-alun. Benar nggak? Jadi katakan gitu RT adalah jarak pesawat A dan B, jarak pesawat A dan B saja. Ya. Pada waktu T tentu.
nanti bingung nih T-nya bisa berubah, bisa beda-beda gitu antara Y yang satu dengan X yang satu gitu ya. Pada saat pukul T. Oke. Oke. Nah, kira-kira yang ditanya apa? Kira-kira yang ditanya apa? RT, Bu. Ya, Bu. Kecepatan jarak. Kecepatan jarak. Laju apa yang diketahui tentunya. Laju apa yang diketahui, lalu yang ditanya apa ya? Laju apa saja yang diketahui? Apa saja yang diketahui? Kita lajunya apa saja? Lajunya Y, Bu. Oke, DY per DT-nya berapa? Saya lagi ini ya, definisinya. 800. Berapa? 800 ya. Kalau DX per DT? 750. 750. Jarak pesawat ke alun-alun saat Oke. Nah, sekarang apa hubungan antara X dan Y dan R gitu? Karena kita kan akan mencari DR. Jadi yang ditanya gitu ya, yang ditanya adalah DR per DT gitu saat X-nya berapa dan Y-nya berapa. Nah, ini harus dicari. Kira-kira saat X-nya berapa dan Y-nya berapa? Seberapa cepat jarak yang diantara keduanya bertambah pada pukul 13.15. Berarti saat pukul 13.15 gitu, si posisi X ada di mana sih? Kan ini dV per dt, tapi yang diketahui adalah kecepatan X dan kecepatan Y gitu ya. Kira-kira pada pukul 13.15 itu atau enggak dibikin aja dulu. Nanti kita cari di bawah karena itu kerjaan di bawah gitu ya. Lagi ngehang laptop saya. Itu dipencet eraser tapi dia nggak mau. Nih pada pukul gitu ya. Finally. Ini aja pada pukul gitu ya. Pada pukul 13.15. Nah, ini nanti kerjaan di bawah. Jadi setelah ini, setelah nomor 2 gitu. Jadi kita sudah mengidentifikasi masalah kita, laju yang diketahui apa. Yang ditanya adalah laju jarak antara pesawat A dan B gitu pada pukul 13.15. Nah, sekarang apa hubungan gitu ya? Hubungan kalau sudah punya hubungan kecepatannya gitu ya. Belum, ini belum hubungan kecepatan. Yang diketahui apa, yang ditanya apa, maka kita harus mencari gitu ya hubungan antara variabel-variabelnya. Apa hubungan X, Y, dan R? Apa hubungannya? Pitagoras. Ya, ya, Bu. Oke, X kuadrat ditambah Y kuadrat ini akan sama dengan R kuadrat. Gitu ya. Keempat, apa hubungan DY per DX, artinya perubahan DT gitu ya, perubahan
kecepatan Y terhadap waktu, perubahan kecepatan X terhadap waktu, dan perubahan kecepatan R terhadap waktu. Jadi berapa? Apa hubungannya? Kira-kira apa hubungannya? Turunkan gitu ya kedua ruas dengan T, karena semuanya ini adalah fungsi dari T gitu ya. Semuanya kan fungsi dari T. Kalau bingung boleh ditulis begini, T kuadrat gitu, sama dengan DDT dari RT. Nah ini sama dengan apa? Yang ruas kiri akan sama dengan apa? 2xt Dikali dengan dx per dt. D per dt. Oke. Dx per dt gitu ya. Saya hilangkan saja xt-nya supaya lebih mirip gitu, 2y dy per dt, yang ini juga akan sama jadi 2r dr per dt. Ya. Sudah punya hubungan antara lajunya, maka kita ke pertanyaan kita diminta untuk mencari dr per dt saat pukul T-nya adalah pukul 13. Nah, kira-kira gimana? Berarti kita harus tahu X-nya berapa pada pukul 13.15, Y-nya berapa pada pukul 13.15, dan R-nya berapa pada pukul 13.15. Pada pukul 12.00, pesawat A baru menuju alun-alun, baru berada di atas alun-alun. Pesawat A di atas alun-alun, gitu ya. Di atas alun. Pada pukul 13.15, kira-kira X-nya ada di mana? Ini pesawat A, berarti Y ya. Y-nya ada di mana? Berarti Y berapa sih? 1000, Bu. 1000 dari mana? Dari apa kecepatan dikali waktu. Oh, waktunya berapa? Waktunya sejam 15 menit atau enggak? Sejam. Ya, Sejam 15 menit. Artinya? Artinya 1/1/4 atau 5/4. Ya, 1/1/4 tuh 1/1/4 aja. Oh, ini lagi ngehapus susah amat. Ya Allah. Bisa dihapus. Ya, 1/4 atau 5/4 gitu ya. 1/4 jam. Iya, 1:15 menit itu 1. Ini akan sama dengan 2, ini akan sama dengan 1000 km. Ya, berarti X kita itu adalah 1000. Y kita adalah 1000. Nah, pukul 12.15 pesawat B baru di atas alun-alun. Berarti pukul 13.15 X kita akan sama dengan 750 kali 1 jam gitu ya. Berarti akan sama dengan 750 km. Kira-kira R kita akan berapa? Jadi jarak antara R itu AB itu pada pukul 13.15 berapa? Tentunya akar dari 1000 kuadrat ditambah 750 kuadrat akan sama dengan berapa tuh? 1250. Oke, 1250 km. Karena kita sudah punya pada pukul 13.15 ini adalah variabel kita nih. Pada pukul 13.15 X kita adalah 1000, Y kita adalah 750 dan R kita adalah 1250. Sehingga dr per dt gitu saat pukul 13.15 artinya perubahan kecepatan pesawat A dan B pada pukul 13.15 adalah gitu ya. Berarti 2x 2 dikali x 750 ditambah dikali dengan kecepatannya. Kecepatan pesawat B berubah adalah 750
ditambah dengan 2 dikali dia sedang ada di 1000 km, lalu kecepatannya adalah 800 gitu ya, dibagi dengan 2R gitu. 2 dikali dengan 1250. Berapa nih? Kira-kira bisa diperkecil, dibagi 250 misalkan, ini menjadi 5 gitu ya, jadi 4, ini menjadi 3, dibagi 2, semuanya 2. Apakah membantu? Atau mending bagi 10 aja. Bagi 10 aja ya. Bagi 10 jadinya begini. Kira-kira berapa tuh? 2 dikali 3 dikali 75 ditambah dengan 2 dikali 4 dikali 8. Berapakah ini? $450 gitu ya, ditambah dengan 640. Jadi 1090 gitu ya, kilometer per. Apakah betul? Kalau enggak, kalian hitung sendiri ya. Tapi intinya adalah ya kita masukkan dr per dt sama dengan 2x dx per dt ditambah 2y dikali dy per dt dibagi dengan 2r. Begitu? Apakah bingung? Kalau bingung boleh bertanya yang mana gitu. Apakah cukup jelas? Kalau cukup jelas kita nanti berlatih lagi yang ini ya. Istirahat dulu 5 menit, kita bertemu pukul 9:05 ya. Sambil saya siapkan absen, presensi. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Time stands still, beauty in all she is. I will be brave, I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years.
I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I've loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I'll find you. And time has brought your heart to me. I've loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. Loving can hurt. Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that I know. But when it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Love. Kita lanjutkan gitu ya dengan beberapa masalah laju berkaitan. Ini adalah soal tutorial 2 bagian 2 yang telah di post oleh Pak Fajar gitu ya. Jadi
Jadi sebuah drone gitu terbang dengan ketinggian konstan di 12 meter dan bergerak sepanjang jalan yang lurus dan datar gitu ya. Lurus dan datar dengan laju 20 meter per second. Nah, sebuah mobil bergerak dari arah berlawanan menuju drone tersebut. Jarak antara mobil dengan drone berkurang dengan laju 15 meter per second ketika jarak mereka 37 meter. Tentukan kecepatan mobil. Nah, kira-kira gimana ini? Jadi masalahnya gimana sih ini? Drone terbang gitu ya. Katakan ini drone gitu, drone. Gimana drone? Kayak drone, kayak gitu mungkin. Drone ini jaraknya ke bumi gitu. Ini ada bumi gitu ya. Bumi adalah 12 meter. Nah, drone ini terbang dengan kecepatannya konstan. Kecepatannya konstan betul. Tapi dia bergeraknya sepanjang jalan yang lurus. Ya, dia geraknya ke jalan yang lurus gitu. Dan dia geraknya ke sana itu 20 meter per second. Nah, sebuah mobil bergerak dari arah berlawanan. Jadi misalkan dia bergerak ke situ gitu ya. Si mobil ini bergerak ke sini. Menuju drone tersebut. Jarak, katakan ini mobil gitu ya, mobilnya kotak. Jarak antara mobil dan drone berkurang dengan laju 15 meter per second. Jadi jaraknya, misalkan ini drone, jaraknya ke mobil ini, jaraknya katakan ini R gitu ya. Nanti dia berkurang gitu karena makin kecil gitu dengan laju 15 meter per second. Ketika jarak mereka adalah 37 meter. Tentukan kecepatan mobil tersebut. Nah, gimana nih? Kira-kira gimana? Apa yang perlu kita definisikan gitu? Kira-kira apa yang perlu didefinisikan? Jadi langkah pertama definisikan dulu. Definisikan. Tadi diketahui, definisikan sama saja, definisikan variabelnya apa saja. Kira-kira apa saja variabelnya? XT mobil, Bu. XT mobil. XT adalah jarak gitu. Jarak apa berarti ya? Jarak antara mobil dengan proyeksi drone. Ya, mobil dengan proyeksi drone di jalan gitu ya. Proyeksi drone di jalan. Saat T menit. Itu second. Sekarang apa lagi? Yang satunya lagi apa? YT, Bu. YT apa YT-nya? Jarak proyeksi drone. Y-nya selalu, katanya kan dia ketinggiannya konstan, 12 meter. Apa lagi? Maksudnya ketinggiannya RT, konstan Bu. nih. Oke, RT siapa? Jarak antara mobil dan drone. Mobil dan drone ya. Mobil dan drone. Second. Sekarang laju apa yang diketahui? Laju apa yang diketahui? Jadi laju apa nih yang diketahui? Drone sama ya drone. DRDT. Laju drone
Ada J ya ini, ada 2. Jadi ini drone-nya gerak ke sana gitu ya, dengan laju 20 meter per second. Mobilnya gerak ke sini dengan yang akan ditanya. Wah, kira-kira jadi ada berapa nih? X itu jarak mobil ke proyeksi drone. Mungkin kita butuh satu lagi. Artinya drone kita nggak diem gitu kan? Drone kita ini jalan nih. Jadi titik ini tuh nggak tepat, nggak tetap. Gitu. Mungkin kita butuh apa? Karena drone-nya jalan. Apakah bisa kalau yang kita definisikan posisi saja? Kalau posisi ini saya juga belum pernah mengerjakan, jadi kita berpikir bersama gitu ya. Jadi artinya bisa jadi besok coba-coba gitu di ujian. Artinya kalau misalkan saya XT, oh ternyata bingung nih mendefinisikan lajunya, berarti ada yang salah dengan definisi. Karena kita punya laju perubahan drag. Oke. Jadi mungkin di sini kita butuh, ini bisa jadi tidak dapat juga nanti, tapi saya punya ide, mungkin kalian juga punya ide lain gitu ya. Kita punya ini awalnya ya, jadi awalnya drone di sini, dan ini ada awal dari mobil gitu ya. Ini awal dari mobil, ini awal dari drone. Misalkan si X1 itu adalah jarak dari awal drone gitu ya, dari drone, jadi jarak yang ditempuh drone. Jadi maksudnya dalam waktu T gitu dia sudah menempuh jarak berapa gitu. Itu adalah X1. Lalu X2 itu adalah jarak yang ditempuh oleh jarak itu ya. Jarak antara gimana? Jarak antara kalau X betul ya, proyeksi antara itu dan itu. Saya pengennya agak gitu. Saya punya ini jadi nggak ada. Pengennya ini tetap ada. Kita punya awal aja. Kalau misalkan di awal gitu, jadi jarak antara mobil sama proyeksi drone di awal. Jadi mobilnya bergerak ke sini gitu, di sini X. Jadi jarak antara, kalau yang X1 adalah jarak antara drone pada waktu T ke
posisi awal gitu ya. Nah, namanya X1 dan X ini adalah jarak mobil sekarang ke proyeksi drone yang awal. Kan dia konstan ya. Ini mestinya konstan sih mobilnya. Mungkin bisa jadi enggak tahu. Gitu Bu, ya. bukannya kita tinggal mencari kecepatan mobil dengan ini Bu, apa namanya, mencari dx per dt-nya Bu. Soalnya kan udah kita udah dikasih tahu Bu, apa namanya Bu? berkurangnya ya. Sama berkurangnya itu 15. Tapi ngaruh nggak sih kalau drone-nya maju? Kebayang nggak kalau drone-nya maju terus mobilnya maju juga? Ngaruh nggak? Itu yang iya kan Bu, itu kan yang 15 meter per second kan Bu itu maksud Ibu? Bukan, yang 20 meter per second. Ini kan ada dua nih, drone-nya kan maju. Atau jadi nggak ngaruh? Saya juga nggak tahu, karena kita diskusi ya. Bukannya gini Bu, misalkan drone-nya ke kanan 20 meter per second dan apa namanya, dan mobil ke kiri berapa meter per second, itu akan membuat berkurangan jarak secepat 15 meter per second, bukannya gitu Bu? Pada saat jarak mereka 37. Iya Bu. Jadi nggak ngaruh gitu yang 20 meter per second. Iya, saya mikir gitu Bu. Jadi 15 meter per second itu bisa dibilang Sudah akumulasi, sudah make yang 20 gitu ya. Iya Bu. Nah, mungkin bisa jadi. Coba ya kita cari, coba kita mestinya bisa sih kalau kayak gitu. Oke ya, coba kita pakai yang ide siapa tadi, Farli ya? Iya Bu. Oke, Farli, berarti apa laju apa yang diketahui? Laju dr per dt gitu ya, saat. Iya Bu, saat R-nya berarti sama dengan 37 meter gitu ya. Iya Bu, iya Bu. Oke, ini sama dengan 15 meter per second. Kita diminta untuk mencari gitu ya. Ya Bu, itu dx minus Bu karena per- berkurang. Oh ya betul, minus. Ini teh kumaha sih. Nah, dx per dt berarti saat R-nya sama dengan 37 gitu ya. Itu? Ya Bu. Oh, bisa jadi. Oke, berarti apa hubungan antara R dan X? Hubungannya? Pythagoras. 12 kuadrat gitu ya, ditambah dengan X kuadrat sama dengan R kuadrat. Sekarang apa hubungan gitu? Apa hubungan antara dr per dt dan dx per dt? Hubungannya adalah nggak ngaruh ya, tetap kekeh gitu ya. Berarti apa hubungannya? Turunin terhadap T, Ibu. Turunkan terhadap T. Akan sama dengan 2 dr gitu ya. Duanya kita hapus, berarti kita punya hubungan antara dr per dt, laju perubahan R terhadap laju perubahan X. Jadi di sini apa? Yang ditanya adalah dx per dt gitu saat R-nya sama dengan 37, yang artinya X-nya sama dengan berapa? Gitu ya. Kalau R-nya sama dengan 27, berarti X-nya berapa? Artinya gitu ya, X saat R sama dengan 37, 37, berarti X-nya sama dengan akar dari 37 kuadrat dikurangi 12 kuadrat yang sama dengan
35, Bu. 35. Berarti kita sama, ini artinya sama dengan 35 gitu ya. Ini akan sama dengan 35 dikali dengan dx per dt. Itu yang dicari. Apa saja? df per dt kita adalah 15 dibagi dengan x gitu. X kita adalah 35. Oh, bisa gitu ya. Oh, berarti karena negatif, ini negatif, berarti negatif dari 3/7. Ini kecepatan mobilnya. Ya, emang drone bisa lebih cepat dari mobil ya? So, mereka udah dua-duanya. Jadi, tapi kan ini kecepatan mobilnya. Sebentar ya. Gak ngaruh ya? Gak bisa, gak ngaruh ya? Bu, namanya Bu. Hmm? Kan itu arahnya berlawan, Bu. Harusnya kan lebih cepat Bu, kecepatan laju berkurang itu. Kan suaranya arah drone sama mobilnya harus berlawanan Bu. Terus harusnya lebih cepat tuh gimana maksudnya? Kan di yang Bu Ibu buat tadi drone-nya nggak ngaruh Bu, kecepatan drone-nya. Terus gimana? Harusnya ngaruh gitu Ridwan. Iya. Kan ibaratnya gini kan Bu. Itu kan objek drone-nya jadi diam Bu. Gak ada pengaruh. Iya kan. Jadi saya mikirnya juga ngaruh gitu. Makanya saya tadi bilang X1, X2. Karena kalau yang ini aja kayak jadinya diem gitu. Karena kan emang kalau ini diem juga, kalau ini diem gitu ya, terus mobilnya bergerak ke sini, jarak mereka juga akan berkurang gitu. Dengan lajunya ya ini. Ini artinya kita menganggap bahwa drone-nya itu diem gitu. Ya nggak sih? Kalau menurut saya ini salah kita definisi dari awalnya gitu. Coba lihat yang penghitungan tadi, Bu. Yang mana tuh? Salah, ada yang salah. R kan 2 dikali R, Bu. Jadi R per X ya, Bu. Tuh. Nah. Jadinya apa tuh? R per X. Nah, berapa tuh? Berarti ini dikali lagi ya? Sama 37 ya? Min 15. Iya betul. Sama dengan berapa? Min 15,8, Bu. Itu baru kecepatan relatif ininya, Bu. R-nya. Jadi kan kita udah kasih tahu ini ya, Bu. Apa namanya? Kecepatan drone-nya. Tinggal kecepatan drone dikurang kecepatan mobil sama dengan kecepatan relatif kan, Bu? Atau I see. kecepatan mobil bisa dapat dari situ. Mikir saya gitu, Bu. Jadi min 15. Ini berapa? Min 15, berapa? 3. Jadi artinya kecepatan perubahan. Oh, jadi ini dikurang lagi gitu ya sama 20 ya. Gitu tah. Berapa sih? 9, 11. 15, berapa? Firly. 3 kali 3 kali 7 dikali bagi 7. tadi kan X per DT-nya kan jadinya min 15,8, Bu. Min 15,8 itu dari min 3 kali 37 dibagi 7. Iya, Bu. Terus itu kan DX per DT. Kita kan mencarinya kecepatan mobilnya, Bu. Berarti dikurangi lagi gitu ya sama 20. Kayak V-drone dikurangin V mobil sama dengan DX per DT, Bu. V-drone. Ya kan V-drone-nya ke sana. Terus perubahan antara ini ke sini, perubahan jarak antara DX per DT ini adalah minus 15,8. Ya, Bu. Terus kecepatan mobilnya sama dengan jadi 20 dikurangin V mobil sama dengan min 15,8, Bu.
Dapat deh Bu, fee mobilnya 35,8 kalau pakai cara ini Bu. Kalau fee drone-nya itu positif, bukannya fee mobilnya harusnya negatif? Itu kan Kan mereka berlawanan arah. Aduh. Iya nggak sih? Sisa. Bukan mereka berlawanan arah. Menarik. Besok kok menarik ya. Bisa jadi ujian kalian ntar begini-begini. Bikin pusing. Kita ini. Ibu, Mm-mm. Ibu kalau misalnya buat yang ini, bukannya fee drone ditambah fee mobil sama dengan min 15,8. Oh, Soalnya fee kan drone kalau ditambah fee mobil sama dengan 15,8. Oke. Ini beda lagi. Kenapa? soalnya Ibu kalau misalnya gerak relatif berlawanan arah kan kecepatan yang berlawanan itu terlihat lebih cepat Ibu. Iya. Kecepatan yang berlawanan arah itu, iya betul. Betul. Setuju. Iya, jadinya maksud saya nanti V mobilnya adalah min 15,8 dikurangi 20 gitu kan. Jadi V mobilnya itu ke sana tapi lebih cepat gitu kan. Iya Bu. Iya, Bu. Iya, makanya tadi saya bilang minus 15,8 dikurangi 20 gitu. Iya Bu. Tapi maksudnya mungkin kalian lebih bisa ini gitu menjelaskan bahwa itu dari kecepatan relatif gitu. Tapi kalau dari logika saya ya gitu ngerti gak sih maksudnya? Gitu ya. Nggak bisa, boleh. Bener nggak? Wah, menarik. Ya. Jadi maksudnya fee mobilnya gitu sama dengan minus 35,8 ya. Soalnya menarik sekali. Nanti saya konfirmasi lagi ya, saya pikirin lagi. Mestinya sih begini, boleh Firly begini. Bu Farli Bu, jangan typo. Farli kan? Padahal Firly ya. Tadi Bu manggilnya Firly Bu. Toli Farli. Gitu ya, jadi maksudnya nanti saya pikirin lagi apakah begini atau enggak. Besok kan kita masih ada, besok hari apa sih? Kamis. Masih ketemu. Jadi tenang aja, masih ada hari Jumat juga. Ini soal menarik kita. Gitu ya. Jadi soal yang menarik tuh, menariknya adalah kita jadi bisa diskusi. Kalau misalkan nggak menarik tuh, kita jadi nggak, pendapatnya cuma satu. Oke ya, jadi ini saya konfirmasi besok. Kalau saya pikirkan dulu, mestinya sih bisa begini. Karena tadi ya perubahannya segitu, berarti mobilnya segitu. Oke, good. Sekarang kita move on dulu ke soal selanjutnya, gitu ya. Soal selanjutnya bola besi, oke. Ini mungkin jauh tidak menarik daripada yang tadi, gitu. Atau menarik juga, saya tidak tahu. Ketertarikan seorang kan beda-beda ya. Bentar, lagi pasti. Oke. Jadi kita punya sebuah bola besi berjari-jari 5 gitu ya. Berjari-jari 5 dilapisi es dengan ketebalan seragam gitu. Jika es tersebut mencair dengan laju 10 cm3 per menit, tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Ini saya mau memperbesar, tapi nggak tahu nih lagi ngehang.
laptop saya ngehang tiba-tiba. Mungkin dia lelah seperti kalian loh, seperti kalian nuduh-nuduh. Oke. Ayolah membesar. Oke, ya. Jadi saya punya ini gitu ya. Besar lagi. Kira-kira saya punya bola gitu ya, bola besi, ini padat besi. Lalu punya ketebalan S gitu ya, S-nya ini menebal S. Ini dilapisi S. Dengan ketebalannya adalah 5 cm. Gitu. Ketebalan S-nya adalah 5 cm. Lalu S-nya mencair dengan laju 10 cm per menit, cm kubik per menit. Nah, tentukan seberapa cepat ketebalan es berkurang ketika ketebalannya 1 cm. Oke. Langkah pertama, apa saja yang kita bisa definisikan? Oke. Definisikan apa? Volume mungkin, Bu. Volume apa? Volume S, Ibu. Volume S ya. Jadi volume S saat T menit. Yang kedua apa? Yang kedua adalah ini ada 2 pertanyaan gitu ya. Yang pertama ketebalan, yang kedua luas. Jadi punya apa? Definisikan apa lagi? Luas, Ibu. Luas. Yang ketiga apa lagi? Berarti masih ada lagi. Ketebalan ya. Ketebalan S saja. T gitu. Luas permukaan S. Permukaan S pada T menit. Lalu ST adalah ketebalan S yang menyelimuti bola saat T menit. Nah, nomor 2 laju apa yang diketahui? Laju yang diketahui adalah laju apa? Volume per detik, Ibu. Oke, volume per detik ya. dV per detik kita adalah berkurang karena berkurang gitu ya. Mencair artinya berkurang dengan kecepatan 10 cm kubik per menit. Yang ditanya adalah dS per dt gitu saat S-nya sama dengan 1 cm. Mestinya luasnya juga ya. Tentukan juga seberapa luas. Artinya dL per dt-nya saat S-nya sama dengan 1 cm. Yang ketiga, apa hubungan antara V dan S. Lalu mendingan nanti karena kita sudah punya S, L dan S gitu ya. Apa hubungannya? V dan S hubungannya apa? Apa hubungan antara volume dan ketebalan S? Apa hubungan antara Pakai volume bola, Ibu. apa itu? Jadi volume S akan sama dengan bolanya jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 5, Ibu. Oh, ininya enggak 5 ya, jari-jarinya 5. 5 itu si bolanya. Jadi gimana? Volume S-nya akan sama dengan apa? Volume S, artinya V saja. Volume S adalah? 4/3 PR pangkat 3, Ibu. Nah, itu kan volume bola. Volume S-nya berarti apa?
Kan ada bola diselimuti Jari- es. Berarti Volume es keseluruhan Volume bola dikurangi volume es dikurangi. volume bola ditambah es, volume bola yang diselimuti es dikurangi dengan volume bola gitu ya. Jadi volume bola yang diselimuti es adalah 4/3 pi gitu ya. R-nya berarti 5 ditambah S pangkat 3 dikurangi volume bola. Ya. Begitu. Jadi kita sudah punya hubungan antara V dan F. Bagaimana dengan L? Apa hubungan L dan S? Pakai luas aja Ibu. Iya, apa itu? Ikhlas? 4 pi 5 tambah K kuadrat. Ini S ya, maaf. Ini Oh S ya, 5 tambah S. kuadrat. Gitu ya. Yang tambah S kuadrat. Sudah. Yang keempat, apa hubungan antara dV per ds, dt dan ds per dt, lalu dl per dt dan ds per dt. Kira-kira gimana? dV per dt-nya sama dengan apa? Oh, berarti kita turunkan kedua ruas dengan T. Dari V akan sama dengan ddt dari 4/3 pi 5 ditambah S pangkat 3 dikurangi dengan 4/3 pi 5 pangkat 3. Oke, yang kiri sudah saja begitu, yang kanan jadi apa? 4/3 pi 3 Ya. 5 tambah S kuadrat Oke. ds per dt. Ya, yang ini kan konstanta, berarti 0 saja, itu diturunkan terhadap T. Berarti kita sudah punya hubungan dV dan dt-nya. Nah, dV per dt dan ds per dt-nya sudah punya. Yang kedua, untuk menjawab pertanyaan kedua, apa hubungan dl per dt? Berarti kita turunkan gitu ya. Yang kiri terhadap T, yang kanan juga. 4 pi 5 ditambah S kuadrat. Ini akan jadi apa? Yang kanan? 4 pi dikali 5 plus S ds per dt. Duanya hilang, Ikhlas? Oh ya, dikali 2 Ibu. Oke. Ya, Pak. Gitu ya. Oke, berarti sudah punya nih hubungan antara keduanya. Tinggal dicari ya. Tinggal dicari ds per dt saat S-nya sama dengan 1. Berarti akan sama dengan dv per dt kita adalah 10 minus 10 gitu ya. Berarti ini adalah minus 10 dibagi dengan 4/3 pi dikali 3 dikali 5 ditambah 1 kuadrat gitu ya. Ini akan sama dengan ini bisa dicoret, ini 5 menjadi min 5/2 dikali ini 72 pi gitu ya. Berarti ini akan berkurang gitu. Laju kita ngomong apa sih? Laju ketebalan CS berkurang itu adalah 5/72 pi cm per second. Nanti yang L berarti bagaimana? L per T saat S sama dengan 1 berarti tinggal 4 pi dikali dengan 2 dikali dengan 6 dikali dengan min 5/72 pi gitu ya. Ini akan sama dengan pi-nya boleh hilang, 72 dibagi 8 adalah 9 gitu ya. Min 30 dibagi 9 adalah min 10/3. Meter kuadrat dibagi 10. Jadi laju perubahan luasnya adalah dia akan berkurang dengan laju 10/3 cm kuadrat begitu dibagi 10/3 cm kuadrat per second. Gitu ya.
Bu, Begitu? mau nanya Bu, Apa itu? itu kenapa yang 4/3 pi 4/3 pi 5 pangkat 3-nya nggak diturunin juga ya Bu? Oh, turunan dari konstanta apa? Oh iya Bu, oke makasih Bu. Jadi mestinya 0 gitu ya. Tapi ya supaya tidak bingung ya 0. Sama. Sudah saya pikirkan tadi. Jadi emang ini tadi kaitan ini banyak masalahnya. Memang harus teliti gitu ya. Bisa jadi tadi salah, bisa jadi benar. Kelas saya tutup. Sampai jumpa besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak ya Bu.